Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali lewat video yang hari ini saya beri judul besarnya adalah Bohong Daud-Tony Tidak Nyambung. Ada dua video. Yang pertama, video ini judul kecilnya adalah Ragukan Tuhan yang sudah tunjukkan jalan hidupnya sampai usia 45. Bapak Ibu, Evangelis Daud-Tony cerita di semua videonya bahwa dia dipanggil Tuhan tahun 1997. Dipanggil ke surga. Dan di surga sana dia mendapatkan banyak pesan dari Tuhan. Salah satunya Tuhan menunjukkan juga perjalanan hidup Daud-Tony. Mulai dia dipanggil, kira-kira waktu itu umur 23 tahun. Ditunjukkan masa hidupnya, kata Daud-Tony, sampai usia 45 tahun. Kita tonton videonya lebih dulu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mendapat pesan Tuhan, saya masih ingat itu kejadian waktu saya lulus sekolah Alkitab. Waktu itu saya berpikir jadi hamba Tuhan, jadi pendeta itu susah sekali. Makanya saya ambil keputusan untuk bisnis. Suatu kali tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Daud, engkau udah waktunya pulang ke rumah Bapa. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau beri aku kesempatan umurku diperpanjang, walaupun sesaat saja, aku melayani engkau sungguh-sungguh. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Saya singkat aja. Tiba-tiba saya boncengan sama teman, naik motor, saya masih ingat itu. Naik motor, berdua, kenceng, arah ke Wonogiri, kecelakaan. Duar, tabrakan. Waktu kecelakaan tabrakan, roh saya dibawa Tuhan, dibawa malaikat ke surga. Disitulah saya ditunjukkan masa depan. Apa yang akan terjadi dari awal hidup saya sampai nanti masa tua saya. Nah, seperti saat ini, saya ini hanya ditunjukkan hidup saya itu dari waktu itu sampai hanya umur 45. 45 ke atas, saya tidak ditunjukkan lagi. Nah, itulah yang disampaikan oleh Daud-Tony yang katanya Daud-Tony dipanggil Tuhan ke surga tahun 1997. Jika saya hitung usia Daud-Tony, jika tahun 2022 beliau baru ulang tahun, umur 48. Berarti tahun 1997 Evangelis Daud-Tony mungkin berusia antara 23 tahun. Atau tahun 2011, di mana Daud-Tony bilang mendapat tugas untuk mengamankan negara dengan mengadakan pertarungan hidup dan mati dengan Sai Baba. Itu usia Daud-Tony itu berkisar 37 tahun. Artinya tahun 1997 pasti Daud-Tony tahu, sebab kan ditunjukkan semua, bahwa usia 37 dia akan berhasil mengalahkan atau membunuh Sai Baba. Nah, kenapa saya menulis judul Bohong Daud-Tony Tidak Nyambung? Kita tonton videonya lebih dulu. Daud-Tony dipanggil ke Cikeas. Satu kali, tahun 2011,
tepatnya bulan Januari. Waktu itu saya dipanggil sama jenderal. Daud, ada urusan penting, kamu dipanggil ke Cikias. Saya temenin kamu. Saya datang, langsung ke Cikias. Saya lihat, ada santet ini. Santet tingkat tinggi, kiriman India. Wah, impor punya nih ya. Wah, santet tingkat tinggi. Langsung ibu ketemu saya. Bu Ani Yudhoyono. Daud, saya panggil kamu, pasti kamu tahu. Ya. Penyantetnya ini, Bu. Benar, penyantet namanya ini. Tokoh sakti India. Kamu bisa menghadapi enggak? Ilmunya sama dengan saya sebelum bertobat. Baik kekuatan batin maupun ilmu mistik, ilmu santetnya, ilmu dalamnya. Saya lihat alirannya sama, kekuatannya sama, kesaktiannya sama, imbang. Saya belum pernah menghadapi lawan seimbang. Dalam hati saya, mungkin ini saya, kalau pertarungan ini, kalau dia yang mati atau saya yang mati. Kalau kalah, tidak ada yang bisa lolos, dua-duanya hidup. Ngerti tidak? Saya ngomong, ibu, karena ini lawan yang berat. Seumur hidup saya belum pernah menghadapi lawan yang setara dan seimbang. Tapi kalau ini tugas untuk keamanan negara, saya akan lakukan. Karena saya tahu tidak boleh bertanya dan tidak boleh membantah. Saya laksanakan tugas ini. Tapi sebelum saya laksanakan tugas ini, kalau saya gugur, aku minta satu hal. Apa? Tolong anak-anak saya dikuliahkan sampai selesai. Kenapa? Dalam hati saya, aku ragu juga untuk hidup. Kenapa? Lawan yang seimbang. Bisa dua-duanya mati atau salah satu yang mati. Bapak Ibu, gembar-gembornya Daud Tony bahwa dia adalah seorang yang ditugasi mengawal keselamatan Presiden SBY. 2 periode, mulai 2004 sampai 2014. Logikanya, seorang pengawal adalah orang yang selalu dekat dengan yang dikawal. Jika dia pengawal, Anda pasti dekat dengan orang yang harus dikawal. Namun apa yang dikatakan di dalam video tadi, ternyata Daud Tony adalah seorang pengawal yang tidak pernah dekat dengan yang dikawal. Januari 2011 ditelepon oleh seorang jenderal. Ada urusan penting dengan Cikeas. Kamu saya antar, kamu saya dampingi. Bapak Ibu, pengawal yang seperti apa? Ketemu dengan yang dikawal aja harus diantarkan oleh seseorang. Berarti dia bukan pengawal yang punya kedekatan khusus dengan yang dikawal. Bapak Ibu, 2011 tadi, umur Daud Tony kalau kita hitung dari tahun 2022, Daud Tony ulang tahun ke-48, berarti umur Daud Tony 37 tahun. Pastilah Daud Tony tahu bahwa dia akan sampai dengan umur 45 tetap hidup. Pastilah Tuhan juga kasih tahu juga bahwa umur 37 akan berhasil membunuh Sai Baba. Mengapa di dalam video tadi Daud Tony bilang minta permintaan satu, sebab ini pertarungan hidup atau mati. Kalau saya gugur dalam tugas, saya minta
satu, anak-anaknya disekolahkan. Sebab Daud Tony bilang, dia pun ragu untuk hidup. Nah, Daud Tony pun ragu untuk hidup. Pertanyaannya, benarkah Tuhan sudah kasih tahu sampai umur 45? Atau ini hanya cerita isapan jempol? Jika Tuhan memang sudah kasih tahu sampai 45, tentunya Anda, Daud Tony, tidak harus ragu tentang hidupmu. Sebab sampai dengan 45 tahun, engkau ditunjukkan oleh Tuhan, engkau masih hidup. Bapak Ibu, sekarang kita lihat. Sai Baba meninggal kapan? Ada beritanya di Google, saya tayangkan. Nah, ini saya bacakan, nanti Anda bisa lihat di Google juga. Sai Baba meninggal 24 April 2011. Dikatakan di sini, karena kegagalan beberapa organ tubuhnya, seperti yang dilaporkan Reuters. Bapak Ibu, berita secara internasional memberitahukan bahwa Sai Baba meninggal di usia antara 85-86 tahun karena kegagalan beberapa organ tubuhnya. Namun diklaim oleh evangelis Daud Tony bahwa dia yang membunuhnya karena sebuah tugas untuk mengamankan negara, karena Sai Baba mengirimkan santet kepada Bapak Presiden SBY. Bapak Ibu, ternyata Bapak SBY pernah menyampaikan konfirmasi penjelasannya di berita TV One tahun 2009. Bapak Ibu, tahun 2009. Mengapa 2009? Itu adalah menjelang Pilpres, yaitu saat Bapak Presiden SBY akan maju untuk periode kedua. Beliau pernah berkata, banyak santet, banyak sihir yang menyerang beliau bersama keluarga. Tetapi oleh karena beliau dikelilingi oleh banyak ulama, beliau juga seorang yang soleh. Beliau bilang, alhamdulillah, sihir itu bisa diatasi dengan zikir. Bapak Ibu, video saya yang kedua dari seri judul besar Bohong Daud Tony Tidak Nyambung. Judul kecilnya adalah penjelasan Bapak SBY tentang santet, sihir dikalahkan dengan zikir, berita TV One tahun 2009 akan melengkapi video saya yang pertama ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.